Ya, pengguna buah iblis ini juga memiliki kemampuan fotosintesis yang bisa membuat penggunanya mampu bertahan hidup tanpa Halo para nakama dimanapun kalian berada, Fleet Admiral dan Admiral merupakan pangkat tertinggi pertama dan kedua dari hierarki struktur organisasi Angkatan Laut yang ada di dunia One Piece. Dalam satu periode jabatan Fleet Admiral, dirinya akan ditemani oleh 3 Admiral dalam masa jabatannya. Keistimewaan dari menjadi Admiral itu sendiri, mereka memiliki hak otoritas penuh atas Buster Call, yang membuat mereka bisa kapan saja memberikan serangan Buster Call tersebut tanpa perlu persetujuan dari pihak yang lain. Sebagai pangkat tertinggi di dalam Angkatan Laut, tentunya mereka yang memiliki jabatan ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Dan sejauh ini, para Admiral diungkapkan sebagai pengguna buah iblis. Kali ini gue akan membahas buah iblis Fleet Admiral dan Admiral yang ada di Angkatan Laut. Hie Nomi. Buah iblis Hie Nomi adalah buah iblis tipe Logia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan, mengontrol, dan berubah menjadi es. Jadi intinya buah iblis ini merubah penggunanya menjadi manusia es. Buah Hie Nomi termasuk ke dalam buah iblis Logia yang unsur elemennya termasuk ke dalam Logia tingkat atas. Oleh karena itu, kemampuan membekukan dari buah iblis Hie Nomi ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan buah iblis Yuki Nomi milik Monet yang hanya bisa menciptakan salju namun tidak bisa langsung membekukan lawan seperti buah iblis Hie Nomi. Karena termasuk unsur elemen alam yang sifatnya padat, pengguna buah iblis ini tidak bisa secara instan mencair begitu saja seperti Logia yang lain. Inilah alasan mengapa pengguna buah iblis ini masih bisa diberikan serangan fisik. Namun serangan fisik dari lawan belum tentu bisa melukai pengguna buah iblis ini. Karena pengguna buah iblis ini memiliki kemampuan untuk menyusun kembali tubuhnya yang terkena serangan. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 320 saat Kuzan membentuk dirinya kembali setelah hancur diserang oleh Nico Robin. Keunikan dari buah iblis ini adalah memungkinkan penggunanya membekukan semua yang ia sentuh, termasuk salah satunya adalah air laut. Inilah alasan kenapa Aokiji seringkali terlihat bersepeda di tengah lautan dengan santainya. Teknik khas dari buah iblis ini adalah Ice Age, sebuah serangan skala besar yang membekukan lautan dengan sangat cepat. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 553 saat Kuzan membekukan ombak tsunami yang terbentuk karena kekuatan gempa dari Shirohige di dalam perang Marineford. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Kuzan, yang merupakan mantan Admiral Angkatan Laut yang kini bergabung dengan bajak laut Kurohige. Karena dulunya Kuzan merupakan Admiral, makanya gua memasukkan buah iblis ini ke dalam list video ini. Pika Pika Nomi. Pika Pika Nomi adalah buah iblis tipe Logia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan, mengendalikan, dan menjadi cahaya itu sendiri. Simpelnya, buah ini menjadikan penggunanya sebagai manusia cahaya. Sebagai manusia cahaya, pengguna tentunya juga memiliki kecepatan yang sama seperti kecepatan cahaya itu sendiri. Yang dengan kecepatannya itu, pengguna sanggup memberikan tendangan kuat kepada lawannya seperti yang ditunjukkan Kizaru saat menendang Hawkins dengan kecepatan cahaya pada chapter 508. Selain itu, penggunanya juga mampu menciptakan serangan berbasis cahaya, seperti serangan laser dari jarinya, memberikan kilatan cahaya untuk membutakan lawan, dan sebagainya. Oh ya, serangan laser yang dimiliki oleh para Seraphim itu terinspirasi dari serangan laser milik Kizaru yang kemudian diteliti oleh Dr. Vegapunk untuk digabungkan sebagai senjata dari Seraphim. Teknik khas dari buah iblis ini adalah Yasakani no Magatama, sebuah teknik yang akan melepaskan serangan permata cahaya yang bisa dikendalikan untuk menyerang satu individu atau satu area tertentu. Pada chapter 580, kemampuan serangan teknik ini bahkan sanggup menembus ketebalan dari es Aokiji hingga menembus lautan. Oh ya, teknik ini memiliki teknik lanjutan yang sanggup membuat klon cahaya dari permata cahaya yang dilemparkan oleh sang pengguna. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 1093 saat Kizaru mengubah serangan permata cahaya yang ia keluarkan menjadi klon cahaya dari dirinya. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Borsalino, salah satu Admiral Angkatan Laut yang dikenal dengan sebutan Kizaru. Magu Magu Nomi. Magu Magu Nomi adalah buah iblis tipe Logia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan, mengontrol, dan berubah menjadi magma. Intinya, buah iblis ini merubah penggunanya menjadi manusia magma. Sebagai buah iblis Logia, penggunanya tentu tidak bisa diserang tanpa Kairoseki dan Haki. Pada SBS volume 79, Magu Magu Nomi dijelaskan sebagai elemen unsur alam yang merupakan Logia tingkat atas. Sebagai magma yang bisa menciptakan api, pengguna buah iblis Magu Magu Nomi bisa melukai pengguna dari Mera Mera Nomi. Seperti yang ditunjukkan oleh Akainu ketika berhasil membuat es terbakar
terbakar dan menjadi donat pada chapter 573. Dari semua logia yang ada di dunia One Piece, menurut gua kemampuan destruktif dari buah iblis ini merupakan kemampuan penghancur yang paling kuat di antara buah iblis jenis logia yang lain. Bahkan pada chapter 565, serangan buah iblis ini sanggup menghancurkan kapal utama dari bajak laut Shirohige, yaitu Moby Dick. Karena merupakan logia tingkat atas, bisa dipastikan bahwa tidak ada kekuatan logia lain yang mampu menyaingi unsur panas dari buah iblis Magu-Magu no Mi. Teknik khas dari buah iblis ini adalah Daifunka, sebuah teknik yang merubah tinju penggunanya menjadi serangan tinju magma raksasa yang sanggup menghancurkan bongkahan es raksasa dengan sekali serang. Di dalam cerita, buah iblis ini digunakan oleh Sakazuki atau yang biasa dikenal dengan Akainu. Dan untuk saat ini, Akainu merupakan Fleet Admiral yang memimpin angkatan laut menggantikan Sengoku yang pensiun. Zushi no Mi. Zushi no Mi adalah buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan atau memanipulasi gaya gravitasi. Dengan kemampuan memanipulasi gaya gravitasi ini, pengguna dapat menggerakkan benda-benda besar seperti puing-puing dari kota Dressrosa di chapter 798. Dengan gaya tarik gravitasi buatan buah iblis ini, pengguna juga bisa memanggil meteor dari langit seperti yang ditunjukkan pada chapter 713. Bahkan, pengguna juga bisa memberikan tekanan gravitasi yang tinggi kepada lawannya seperti yang ditunjukkan oleh Fujitora pada chapter 701 saat Fujitora memberikan tekanan gravitasi pada anak buah Doflamingo. Bahkan, saking kuatnya tekanan gravitasi ciptaan dari buah iblis ini sampai bisa menciptakan lubang yang sangat besar. Selain kemampuan tekanan dan tarikan gravitasi, pengguna buah iblis ini juga bisa menciptakan serangan tebasan dengan dorongan gravitasi itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 757 saat Fujitora melawan Sabo di Dressrosa. Dirinya membuat serangan gravitasi horizontal dari tebasannya. Oh ya, kemampuan buah iblis ini hampir mirip dengan kemampuan buah iblis Fuwa no Mi milik Shiki yang bisa menjadikan benda menjadi melayang. Cuma bedanya buah iblis Fuwa no Mi hanya bisa menggerakkan benda dari jauh, tidak bisa memberikan tekanan seperti buah iblis Zushi no Mi. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Iso, salah satu admiral baru dari angkatan laut yang biasa dikenal dengan sebutan Fujitora. Mori no Mi. Mori no Mi adalah buah iblis tipe logia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan, mengendalikan, dan menjadi tanaman. Dengan kemampuan ini, pengguna akan menjadi manusia hutan yang mampu mengendalikan banyak sekali tanaman yang ia ciptakan. Kemampuan buah iblis ini seringkali digunakan oleh penggunanya untuk menciptakan akar tanaman dalam jumlah yang sangat besar, yang sanggup memberikan dampak serangan dalam skala besar. Akar buatan buah iblis ini akan bergerak dengan sangat cepat sesuai dengan keinginan dari pengguna buah iblis ini. Kemampuan unik dari akar ciptaan buah iblis ini adalah dapat menyerap kadar air dari sang target hingga menjadikan targetnya menjadi kurus dan layu. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 1055 saat Ryokugyu menghisap kadar air dari Raizo. Oh ya, pengguna buah iblis ini juga memiliki kemampuan fotosintesis yang bisa membuat penggunanya mampu bertahan hidup tanpa memakan makanan selama mereka bisa menemukan air dan cahaya matahari. Seperti yang diungkapkan oleh Ryokugyu pada chapter 905, di mana dirinya mengaku belum pernah memakan makanan selama 3 tahun karena menganggap makan adalah sesuatu yang sangat merepotkan. Sebagai manusia pohon, tentunya kelemahan alami pengguna buah iblis ini adalah api. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 1055 saat Momonosuke menyerang Ryokugyu dengan serangan apinya yang membuat Ryokugyu langsung hancur seketika. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Aramaki, salah satu admiral baru di angkatan laut yang dikenal dengan sebutan Ryokugyu. Hito no Mi model Daibutsu. Hito no Mi model Daibutsu adalah buah iblis tipe Zoan mistis yang mampu membuat penggunanya berubah menjadi Buddha raksasa berwarna emas. Transformasi dari buah iblis ini akan menjadikan penggunanya memiliki kemampuan seperti ketahanan, kecepatan, dan kekuatan buah iblis Zoan pada umumnya. Dengan ukuran raksasanya, pengguna dapat memberikan serangan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan serangan biasanya. Selain memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata, kemampuan transformasi buah iblis ini juga memungkinkan penggunanya untuk memberikan serangan gelombang kejut melalui telapak tangannya untuk menyerang lawan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sengoku pada chapter 578 saat Sengoku menyerang Kurohige dengan gelombang kejut di dalam perang Marineford. Detail penjelasan buah ini masih kurang dijelaskan di dalam manga, termasuk penjelasan apakah transformasi Sengoku di Marineford itu termasuk transformasi hibrida atau transformasi penuh buah iblis Zoannya. Pengguna buah iblis ini adalah Sengoku Sang Buddha yang merupakan mantan Fleet Admiral dari Angkatan Laut. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.